Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aemilia Selvia, NIM 74. Saya perwakilan dari kelompok 10B. Di sini akan menyampaikan materi tentang gugus dan deret fonem, serta penggunaan gugus dan deret fonem dalam teks pengumuman. Baik, kita mulai saja ke materi yang pertama. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian dari gugus fonem. Gugus fonem adalah dua buah fonem yang berbeda tetapi berada dalam sebuah silabel atau suku kata. Gugus fonem di sini dibagi menjadi dua. Ada gugus vokal dan gugus konsonan. Berikut penjelasan mengenai gugus fonem vokal dan gugus fonem konsonan. Yang pertama ada gugus fonem vokal atau diftong. Gugus fonem vokal atau gugus vokal dapat disebut juga dengan diftong. Sejauh ini diftong atau gugus vokal dalam bahasa Indonesia ada gugus vokal AI, AU, OI, dan EI. Penggunaan gugus fonem vokal atau diftong pada teks pengumuman, yang mana teks ini yaitu teks pengumuman tentang memperingati HUT kemerdekaan Indonesia. Setelah dianalisis, teks pengumuman ini terdapat kata santai dan kata sampai selesai. Dalam akhir kata santai terdapat diftong AI, serta pada kata sampai dan selesai juga sama terdapat diftong AI. Oleh karena itu, pada teks pengumuman di atas yaitu terdapat kata yang menggunakan gugus fonem vokal atau diftong, yaitu pada kata santai, sampai, dan selesai. Ketiga kata tersebut menggunakan gugus fonem vokal atau diftong, yaitu AI pada setiap akhir katanya. Yang kedua, ada gugus fonem konsonan atau klaster. Gugus fonem konsonan atau gugus konsonan dapat disebut juga dengan klaster. Sejauh ini, klaster atau gugus konsonan dalam bahasa Indonesia adalah BR seperti pada kata Brahma dan Labrak, BL seperti pada kata Blengko dan Semblik, BY seperti pada kata objektif, DR seperti pada kata drama dan Dracula, DW seperti pada kata Dwi Dharma, PR seperti pada kata pribadi, ST seperti pada kata studio, dan SW seperti pada kata swadaya dan swasta, serta terdapat gugus fonem konsonan yang lainnya. Penggunaan gugus fonem konsonan atau klaster pada teks pengumuman, yaitu pada teks pengumuman grup WhatsApp. Ketika dianalisis, terdapat kata yang menggunakan gugus fonem konsonan atau klaster, seperti pada kata presensi. Pada kata presensi ini, penggunaan gugus fonem konsonan atau klaster yaitu PR yang terdapat pada awal kata. Nah, selanjutnya ada materi tentang deret fonem. Deret fonem adalah dua buah fonem yang berbeda, berada dalam silabel yang berbeda meskipun letaknya berdampingan. Deret fonem dibagi menjadi dua, yaitu ada deret vokal dan deret konsonan. Berikut penjelasan mengenai deret fonem vokal dan deret konsonan. Yang pertama, ada deret fonem vokal. Berbeda dengan gugus fonem vokal, dalam deret fonem vokal ini terdapat fonem vokal yang sama dalam silabel yang berbeda. Meskipun letaknya berdampingan, tetapi pelafalannya atau dibacanya tidak melebur. Adapun deret vokal dalam bahasa Indonesia adalah yang pertama ada AA seperti pada kata saat dan taat, AU seperti pada kata laut dan daun, AI seperti pada kata kain dan kait, AO seperti pada kata kaos dan laos. Ini dia contoh penggunaan deret fonem vokal dalam teks pengumuman. Contoh teks pengumumannya itu ada teks pengumuman tentang memperingati HUT kemerdekaan Indonesia. Setelah dianalisis, ternyata terdapat kata yang menggunakan deret fonem vokal atau diftong, yaitu pada kata kemerdekaan
dan semua. Dalam kata kemerdekaan di sini menggunakan deret fonem vokal yaitu AA, sedangkan pada kata semua menggunakan deret fonem vokal UA pada katanya. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu tentang deret fonem konsonan. Sejauh ini deret konsonan dalam bahasa Indonesia adalah NB seperti pada kata lambat, sambut, dan tembus. KS seperti pada kata taksir, paksa, dan siksa. BD seperti pada kata sabda. BL seperti pada kata kiblat. HB seperti pada kata tahbiz. KL seperti pada kata iklan, coklat. KM seperti pada kata sukma. KS seperti pada kata siksa, paksa. KT seperti pada kata bakti dan bukti. Dan masih ada lagi deret fonem konsonan yang lainnya. Penggunaan deret fonem konsonan pada teks pengumuman. Di sini ada teks pengumuman tentang melaksanakan kerja bakti. Ketika dianalisis, terdapat kata yang menggunakan deret fonem konsonan, yaitu pada kata bakti. Kata tersebut menggunakan deret fonem konsonan yaitu KT.